Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani wallahu iyyakum. Kita lanjutkan pengajian kita dari Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab yang kedua. Kita sampai pada halaman yang ke-9, sampai pada hadis dari Itban. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Itban di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Artinya sungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas ya tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya jika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan tauhid yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan sama sekali, maka dia akan masuk surga tanpa diadab di neraka sama sekali. Tetapi kalau ternyata la ilaha illallahnya kurang kuat, ya, kemurniannya tidak kuat, maka bisa jadi dia terjerumus dulu di neraka jahanam, baru ujung-ujungnya dia akan masuk dalam surga. Maka ini semua kembali kepada kekuatan tauhidnya. Oleh karenanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah punya syarat. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian otomatis bermanfaat. Di antara syaratnya, ya bataghi bidzalika wajh Allah, harus ikhlas karena Allah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sepakat kalau ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat karena tidak paham apa yang dia ucapkan. Kita sepakat juga orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka berzikir kepada Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali cuma sedikit. Artinya mereka berzikir, mereka juga salat tapi tidak bermanfaat. Ya. Oleh karenanya jika terpenuhi syarat ikhlas kepada Allah, semakin kuat ikhlasnya, maka semakin bermanfaat la ilaha illallahnya. Dan dalam hadis tatkala Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu, yaitu bagian terbanyak dari syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis ini juga menjelaskan tentang adanya sifat wajah. Allah memiliki sifat wajah dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Allah memiliki sifat wajah. Orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka sepakat dengan Ahlussunnah dari satu sisi. Dari satu sisi yaitu bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Ya, tapi mereka mengingkari Allah punya wajah. Kalau kita Ahlussunnah, kita mengatakan Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak di surga, dan itu nikmat yang paling besar. Kata Allah, "Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna itu surga, wa ziyadah. Ziyadah artinya memandang wajah Allah, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis tentang melihat wajah Allah, hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat wajah Allah pada hari kiamat, dan itu puncak dari segala kenikmatan. Ya. Dan kita meyakini Allah punya wajah. Adapun bagaimananya tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan. Karena membayangkan sesuatu sebagaimana perkataan salaf, al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Atau al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya, bagaimana kita tahu kaifiyahnya, bagaimananya? Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana kita tahu wajah Allah, bagaimana tangan Allah? Kita tidak bakalan tahu. Tapi kita yakin Allah punya wajah. Ya. Taib.
Hadirin, mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, dalam hadis ini wajah itu hanya sekedar kinayah, sebagai apa? Kiasan. Dan ini sering diucapkan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, seperti mereka mengatakan, Ustaz, yang dimaksud dengan tangan adalah hanyalah kenikmatan atau kekuatan. Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan diartikan dengan apa? Kekuatan. Rajul li alaihi yadun. Saya punya jasa sama dia misalnya, atau saya punya kekuatan. Jadi tangan terkadang dalam bahasa Arab bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan nikmat. Kita bilang saya setuju dalam bahasa Arab demikian, ya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala kita bantah dari dua sisi. Misalnya masalah tangan, kita bilang tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan di akhirat kala orang-orang datang kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi. Engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Kalau seandainya kedua tangan diartikan dengan nikmat, dengan kekuatan, maka iblis akan bisa membantah. Ngapain saya sujud kepada Adam, ya Allah, apa istimewanya? Kau ciptakan dia dengan kekuatanmu, kau ciptakan saya juga dengan kekuatanmu. Justru kalau kita mengartikan tangan Allah dengan selain makna tangan yang hakiki, maka kita menghilangkan keistimewaan nenek moyang kita. Keistimewaan Adam alaihissalam. Kapan ada Adam alaihissalam menjadi istimewa? Tatkala kita mengartikan kedua tangan Allah dan sebagaimana hakikinya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu. Dan jangan dibayangkan seperti tangan manusia, tidak boleh. Itu namanya tasbih. Kita bilang Allah punya tangan, bagaimananya kita tidak tahu. Ini bantahan yang pertama. Bantahan kedua, ini bantahan yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau berkata, tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya bilang misalnya, kenapa kita bilang seorang misalnya pencuri dikatakan tangan panjang? Padahal dia mencuri mungkin bukan pakai tangan, mungkin dia pakai komputer gini saja, tidak perlu tangannya dijulur-julur gini. Karena memang dia asalnya punya tangan atau tidak? Asalnya dia punya tangan. Asalnya dia punya tangan asli, maka kita gunakan tangannya itu sebagai kiasan, sebagai pencuri. Kalau dalam bahasa Arab tangan panjang itu artinya apa? Suka bersedekah, ya. Oleh karena disebutkan dalam hadis tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya istrinya yang cepat meninggal dunia adalah yang paling panjang tangannya. Maka waktu Rasulullah SAW meninggal, para istri Nabi mengukur tangannya, ya. Ternyata maksudnya adalah Zainab yang suka bersedekah, ya, suka bersedekah. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau enggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan, ya. Seperti saya mengatakan, telah datang batang hidungnya, ya. Bukan hidungnya datang sendiri begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita enggak pernah bilang datang batang hidung meja, enggak ada, karena meja enggak punya hidung. Paham? Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat. Benar, bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini. Maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya enggak punya wajah, enggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting, ya. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, ya Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa adu'uka bihi. Ajarkanlah kepadaku suatu untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu. Qala, Allah berkata, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, Musa berkata, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa ingin zikir yang spesial. Ya, dia seorang nabi yang mulia, dia ingin zikir yang spesial. Allah sebutkan tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha illallah. Nabi Musa berkata semua orang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih spesial. Makanya
tidak ada zikir khusus bagi Nabi Musa alaihissalam. Yang paling top la ilaha illallah. Maka kemudian Allah berkata, "Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Wahai Musa, kalau langit yang 7 dan penghuninya selain aku yang berada di atas langit, wal ardina sab'a, dan seluruh bumi yang berlapis 7, fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Seandainya ditimbang, ya, penghuni langit seluruhnya, kemudian penghuni bumi seluruhnya, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ditaruh di satu timbangan dan la ilaha illallah di satu timbangan, maka akan lebih berat apa? La ilaha illallah. Hadis ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, disahihkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Namun kenyataannya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Darraj ibnu Sam'an Abu Samah. Darraj ibnu Sam'an ini diperselisihkan tentang kredibilitasnya. Ya, sebagian orang menyatakan dia dhaif seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Terutama tatkala dia meriwayatkan dari silsilah Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini silsilah Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri. Silsilah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Silsilah ini adalah silsilah yang lemah, dan ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taqrib dan juga dalam Tahdzibut Tahdzib. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya lafal seperti ini fiha dha'fun, silsilah ini fiha dha'fun, ada kelemahan. Jadi istilah para ahli hadis kalau mengatakan dhaif, ini lebih parah daripada fihi dha'fun atau fiha dha'fun. Ada kelemahan. Yang pertama dhaif, lemah. Ini lebih parah. Yang kedua ada kelemahan, berarti lebih ringan. Dan ini pendapat Yahya bin Ma'in. Kemudian ada pendapat yang ketiga mengatakan silsilah ini adalah silsilah yang sahih. Dan ini pendapat Ibnu Hibban dan pendapat Al-Hakim. Oleh karenanya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hadis ini dari sisi sanad memang agak lemah karena rawinya Darraj, ya, Abu Sam'an bermasalah. Tetapi kelemahannya tidak begitu kuat. Oleh karenanya diperselisihkan. Rawi ini tidak disepakati akan kelemahannya oleh para ulama, masih diperselisihkan. Oleh karenanya hadis ini dinilai berderajat hasan atau sahih karena ditinjau dari hadis yang lain. Karena dia punya syawahid. Saya ingin jelaskan sama antum sedikit tentang masalah hadis. Jadi hadis, ya, ada namanya lahu syahid, dia punya syahid. Maksudnya kalau hadis itu punya syahid penguat, hadis tersebut diriwayatkan dengan sahabat yang lain dengan topik hadis yang lain. Kalau dikatakan hadis ada mutabaahnya, mutabaah itu hadisnya sama, lafalnya sama, diriwayatkan misalnya dari 2 sahabat. Itu berarti sahabat ini mengikuti dia karena lafalnya sama. Tetapi kalau dikatakan hadis tersebut punya syahid atau syawahid, hadis tersebut lafalnya ada, kemudian datang hadis yang lain lafalnya berbeda tapi topiknya mirip. Tapi topiknya apa? Mirip. Atau datang dari sahabat yang lain, ya, dengan topik yang berbeda. Tapi ada kesamaan dari 2 lafal hadis tersebut. Itu namanya hadis apa? Syahid. Dan untuk hadis ini disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah karena ada dia menyebutkan syahid dari hadis ini. Demikian juga oleh Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, ya, karena melihat ada hadis yang lain yang menguatkan makna dari hadis ini. Di antara hadis yang menguatkan hadis ini, ya, adalah hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah atau hadis sahibil bitaqah. Hadis tentang kisah seorang yang memiliki kartu la ilaha illallah. Yang dalam hadis tersebut menjelaskan la ilaha illallah sangat berat, ya. Oleh karenanya Ibnu Katsir mensahihkan hadis ini dengan menyebutkan syahid tentang hadis bitaqah. Saya bacakan hadis bitaqah tersebut, ya, maknanya sama tentang beratnya la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq." Diteriakin seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat kelak dihadapkan di hadapan al khalaiq, di hadapan kepada manusia. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijillan. Setelah itu dibukakan 99 catatan amal yang dia lakukan. Kullu sijillin maddul basar. Setiap catatan amal besarnya sejauh mata memandang, ya. Catatan amalnya sangat banyak sejauh mata memandang. Isinya catatan amal dia. Isinya maksiat-maksiat.
Tsumma yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah berkata kepada dia, hal tunkiru min hadza syai'an? Adakah yang kau ingkari dari catatan-catatan ini? Ada yang salah? Fayaqulu la ya Rabb. Kata dia, tidak ada yang salah ya Allah. Fayaqul, adzalamatka katabatil hafizun? Apakah para malaikatku menzalimimu? Maksudnya malaikat salah catat? Kata dia, tidak ada ya Allah. Benar semua. Ya. Tsumma yaqul, Allah bertanya lagi, alaka uzrun? Kau punya uzur? Kenapa kau melakukan ini semua? Kau punya uzur? Alaka hasanah? Kau punya kebaikan? Fayahabur rajul, maka orang ini pun ketakutan. Fayaqul, la, kata dia, enggak ada ya Allah. Uzur enggak ada, kebaikan enggak ada. Fayaqulu bala, kata Allah, bahkan kau punya kebaikan. Innalaka indana hasanatin. Sungguhnya kau memiliki kebaikan-kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan pada hari ini kau tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqatun, lalu dikeluarkan baginya sebuah kartu. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kartu tersebut tertulis la ilaha illallah. Qal fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi. Dia mengatakan, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat. Ya Allah, apa pengaruhnya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal yang sejauh mata memandang setiap catatan amalnya. Allah berkata, innaka la tuzlam, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatudau sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka 99 catatan tersebut diletakkan di timbangan, di daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain. Fatasat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah. Hadis ini disebutkan di awal hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin. Allah panggil seorang di hadapan banyak orang. Allah ingin mentenarkan dia. Kenapa? Dia punya amalan yang luar biasa. Dia punya amalan apa? La ilaha illallah. Ternyata beratnya sangat luar biasa. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap kita punya la ilaha illallah, setiap kita punya bitaqah la ilaha illallah. Kita semua punya bitaqah la ilaha illallah. Yang jadi masalah kualitasnya berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Semakin tinggi kualitas la ilaha illallah, semakin kita murnikan la ilaha illallah, semakin kita mentahqiq tawakal kita kepada Allah, semakin tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah bisa menggugurkan dosa-dosa. Orang tadi punya catatan amal yang sangat luar biasa berisi kemaksiatan, semuanya hancur, semuanya terbakar karena apa? La ilaha illallah. Kemudian juga Ibnu Katsir menyebutkan syahid yang lain, hadis yang lain mengkuatkan hadis Musa tadi alaihissalam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang terbaik yang pernah aku ucapkan dan para nabi ucapkan sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah adalah zikir yang terbaik dan sangat berat ditimbang pada hari kiamat kelak. Kita kembali pada hadis tentang Nabi Musa ini, ya. Ini dalil bahwasanya tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Ini juga dalil bahwasanya, ya, penghuni langit ada penghuninya. Langit ada penghuninya. Makanya Rasulullah SAW Allah berkata, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Seandainya seluruh penghuni langit selain saya diletakkan di timbangan. Ini menunjukkan Allah berada di atas apa? Di atas langit. Tapi bedanya Allah tidak butuh dengan langit. Langit dan bumi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 41, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap, supaya tidak jatuh, supaya tidak rusak. Ya. Jadi Allah berada di atas langit dan tidak butuh dengan langit. Justru langit dan bumi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ahlul bidah, ya, menyatakan dalam buku mereka, seperti dalam buku Asasus Taqdis, dia mengatakan apa? Seandainya Allah berada di atas langit, berarti Allah lebih kecil daripada langit dan Allah butuh kepada langit. Seandainya langit jatuh, Allah pun ikut jatuh. Ini logika mereka. Kata mereka, yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Pernyataan Anda bahwasanya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah, ini tidak lazim. Tidak harus demikian. Contohnya antara langit dan bumi. Langit dan bumi, yang lebih di atas langit atau bumi? Langit. Yang lebih besar langit atau bumi? Langit. Apakah langit butuh kepada bumi? Apakah ada tiang? Kata Allah, bi ghairi amadin tarawunaha. Tidak ada tiang yang menyanggah langit tersebut, tapi Allah yang tahan langit
tersebut. Ternyata di antara makhluk ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada yang di bawah, dan ada yang tinggi tidak butuh kepada yang di bawah. Kalau makhluk saja demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas langit bukan berarti Allah butuh kepada langit, justru langit yang butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak jaga, langit akan hancur, bumi akan hancur. Yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan hadis yang terakhir. Hadis qudsi, At-Tirmidzi meriwayatkan yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, kalau engkau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, seberat bumi ini. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Ini adalah keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Ya, kata Allah, kalau engkau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, ya. Bukan sebesar Jakarta, ya, bukan sebesar Indonesia. Sebesar apa? Bumi. Beratnya kayak apa? Dosa yang sangat banyak. Ini dalil membantah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, yang orang-orang Khawarij mengatakan barang siapa terjerumus dalam dosa besar maka dia kafir. Dan ini sampai sekarang masih ada, ya. Seperti mengatakan, seperti Arab Saudi ada muncul sebagian takfirin, tukang-tukang mengkafirkan yang mengatakan kenapa pelaku riba kafir, pemerintah kafir. Kenapa? Karena membolehkan praktek riba, ya. Taib, membolehkan ada orang buka bank riba bukan berarti menghalalkan apa? Riba. Tidak ada kelaziman. Kalau ada orang, jangankan membolehkan orang buka praktek riba, bahkan pelaku riba saja tidak apa? Tidak melazimkan dia menghalalkan apa? Riba. Ya, kalau ada orang berzina 100 kali, apakah berarti dia pasti menghalalkan zina? Jawabannya belum tentu, dan tidak. Ya, dia tahu dia bermaksiat tapi dia berzina dan dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai pada derajat apa? Kafir. Ya. Taib. Kita lanjutkan, ya. Jadi ini bantahan kepada orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar di neraka jahanam kekal. Ya, ternyata pelaku dosa besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia memiliki dosa sebesar bumi ini. Orang yang memiliki dosa sebesar bumi, kira-kira pelaku dosa besar atau dosa kecil? Pelaku dosa besar. Ternyata dia masih mungkin diampuni kalau dia, ya, bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang murni. Ingat, pembicaraan kita bukan orang yang bertobat. Kalau orang yang bertobat sudah selesai. At-taibu minadz dzam kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Kita berbicara tentang orang yang meninggal yang punya dosa besar. Tetapi ternyata tauhidnya sangat apa? Murni. Dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali, ya. Maka Allah akan mendatangkan ampunan kepada dia sebesar bumi itu pula. Ini dalil para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah itu luas. Ternyata ampunan yang Allah berikan bukan cuma hanya dengan taubat. Ada sebab-sebab yang lain yang bisa menjadikan dosa-dosa seorang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya telah pernah sampaikan, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sekitar 10 sebab bagaimana dosa-dosa bisa gugur. Yang pertama di antaranya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tauhid yang murni. Di antaranya amalan-amalan kebajikan yang luar biasa seperti haji menghapuskan dosa-dosa, umrah menghapuskan dosa-dosa. Sampai dia sebutkan sekitar 10 sebab bagaimana dosa-dosa bisa gugur meskipun seorang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari bab yang kedua, kita masuk kepada bab yang ketiga, ya. Bab yang ketiga judulnya Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mentahqiq, memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, bab yang ketiga ini adalah lanjutan dari bab yang kedua. Kalau bab yang kedua umum, siapa yang bertauhid dosa-dosanya diampuni. Sekarang bab ketiga lebih tinggi lagi kedudukannya. Hanya orang-orang khusus yang bisa memurnikan tauhid dengan kemurnian yang sempurna. Nah, kalau dia bisa memurnikan tauhid dengan kemurnian yang sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Karena orang masuk surga, proses masuk surga ada beberapa model manusia. Ada yang masuk surga dihisab dan diazab. Setelah dihisab ternyata dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, Allah azab terlebih dahulu. Setelah diazab baru kemudian masuk surga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tersebut, ya.
Yang kedua, orang yang masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Dihisab terlebih dahulu. Setelah dihisab, ternyata dia kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Maka dia pun masuk dalam surga. Yang ketiga yang lebih hebat, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jadi ini luar biasa ya. Hisab langsung masuk surga, tidak perlu dihisab apalagi diazab. Dan ini hanya orang-orang spesial yang Allah pilih, tidak semua orang bisa masuk surga tanpa hisab ya. Kalau tidak dihisab berarti jelas tidak diazab. Berarti ini orang-orang yang spesial. Hadirin, hisab ada dua model. Di akhirat kelak hisab ada dua model. Dan hisab kalau kita mau artikan dalam bahasa kita adalah hari pengadilan. Yaumul hisab adalah hari pengadilan. Ya. Kita akan disidang, kemudian diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, diklasifikasikan mana kebaikan dan mana keburukan untuk kemudian ditimbang di yaumul mizan, hari pertimbangan. Ya. Oleh karenanya pada hari tersebut Allah akan menyidang setiap hamba. Yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang menjadi saksi banyak. Jadi saksi adalah tangan kita, kaki kita, ya. Catatan amal, malaikat menjadi saksi, bumi yang kita pijak juga menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Kabar tentang orang yang pernah bermaksiat di atasnya, kabar tentang orang yang pernah berbuat kebaikan di atasnya. Semua menjadi saksi. Anda tidak bisa lari. Taib. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua model hisab. Yang pertama disebut dengan al-ardu. Al-ardu artinya hisab yasir. Pemaparan. Allah Subhanahu wa taala membukakan buku catatan amal di hadapan sang hamba. Terus Allah sebutkan sampel-sampel sebagian maksiat yang pernah dia lakukan. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Setelah dia akui, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu." Allah mendekatkan seorang mukmin pada hari kiamat kelak. Fayadha'u alaihi kanafahu. Lalu Allah menutup dia. Kanaf kata para ulama seperti seekor burung tatkala dia mengeram anaknya atau dia memberi makan kepada anaknya, kemudian ada hewan yang ingin menyerang, maka dia tutup anaknya dengan apa? Sayapnya. Itu disebut kanaf. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menutup orang tersebut, tidak dibongkar aibnya di hadapan orang lain. Jadi ada orang yang dihisab tidak diperlihatkan kepada orang lain, dan ada orang yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin Allah akan tutupi dia. Kemudian setelah itu fayaqul wa yasturuhu, Allah menutup dia sehingga tidak ada yang melihat persidangan tersebut. Kemudian Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kau ingat dosa ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kau ingat dosa ini? Fayaqul, maka sang hamba berkata, "Na'am." Iya Rabbi, benar saya ingat dosa-dosa tersebut. Hatta idza qarrarahu, tatkala dia sudah akui seluruh dosa-dosa tersebut, bidzunubihi, sampai hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia rasa dia sudah binasa. Qala, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup aibmu di dunia, wa ana aghfiruha laka al-yaum, dan pada hari ini aku akan ampuni engkau. Ya. Ini namanya hisaban yasiran. Hisab yang ringan, hisab yang mudah, ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran." Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, dia terima dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia pulang. Jadi orang dapat catatan amal itu seperti dapat terima raport. Inilah raport dia selama dia beramal seumur hidup, raportnya ini. Maka waktu dia mendapat catatan amal dengan tangan kanan, dia senang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pulang ketemu dengan keluarganya dengan gembira. Ya. Dia bertemu dengan keluarganya dengan gembira. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang diberi catatan amal, diterima dengan tangan kanan, dia berkata kepada yang lainnya, "Ha umqra'u kitabiyah." Dia bangga, "Baca catatan amal saya. Ayo lihat catatan amal saya." Ya, dia bangga. Dia bahagia kenapa catatan amalnya ternyata dia lulus. Ternyata ya nilainya bagus, bertanda dia akan masuk surga. Nah, orang seperti ini terkadang dihisab oleh Allah tapi dengan hisaban yasiran, dengan hisab yang ringan.
Adapun kalau dihisab dengan hisaban asiran, ini yang menyakitkan. Ya. Hisab model kedua disebut dengan hisaban asiran, yaitu hisab yang parah, hisab yang berat. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan hisaban asiran, dengan hisab yang berat, yaitu disidang oleh Allah. Kata Nabi SAW, man nukishal hisab uzib. Barang siapa disidang oleh Allah, dia akan tersiksa, dia akan terazab. Ya, kata Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqashah, yang dimaksud dengan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, al istiqsa'u fil muhasabah. Benar-benar Allah mengaudit dia dengan detail. Wal mutalabah bil jalil wal haqir, dan Allah tampakkan seluruh amalan dia, baik yang besar maupun yang kecil. Wa tarkil musamahah, dan Allah tidak maafkan dia. Allah tidak maafkan dia. Kalau yang pertama tadi hisaban yasiran, Allah hanya sebutkan sampel-sampel, kau pernah begini, sampai dia sudah takut, dia sudah malu, ya. Allah bongkar aibnya, tapi Allah tidak perlihatkan di depan banyak orang. Setelah itu Allah mengatakan, saya sudah tutup aibmu di dunia, sekarang saya ampuni engkau. Tapi kalau sudah hisaban asiran, hisab yang berat, munaqashah, diaudit oleh Allah dengan audit yang detail, maka dia akan binasa. Kata ulama, dia binasa dari dua sisi. Dia akan tersiksa dari dua sisi. Tersiksaan yang pertama, dia tersiksa tatkala diaudit, karena dibongkar seluruhnya. Kau pernah begini. Yang besar maupun yang kecil tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujung-ujungnya dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang inilah yang diadab oleh Allah, mereka lah yang menerima catatan amal dengan tangan kiri mereka. Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal, diterima dengan tangan kiri, dia berkata, ya, seandainya saya tidak diberikan catatan amal. Ini hanya bikin malu saja. Ya, dalam ayat yang lain, ya, amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi catatan amal diterima dari arah belakangnya. Jadi ada dua ayat. Satu ayat dikatakan dia menerima catatan amal dari depan, ayat yang lain dikatakan dia menerima catatan amal dari belakang. Sehingga para ulama menjamak, apa maksudnya? Ada yang mengatakan tangannya terima dari belakang seperti ini, menunjukkan dia dipermalukan. Ada yang mengatakan tangannya tembus ke dadanya, kemudian menerima catatan amal dari belakang. Ya, waktu dia melihat catatan amalnya, ternyata isinya merah semua, raportnya merah semua. Ya, makanya Allah mengatakan, wa wudhi'al kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Tatkala catatan amal dibuka, engkau akan melihat orang-orang pelaku maksiat ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, celaka kita. Kitab apa seperti ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perbuatan pun yang besar maupun yang kecil kecuali ditampakkan. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya terungkapkan. Tidak ada yang terluputkan. Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sekecil zarrah, meskipun sekecil apapun, meskipun hanya senyum kepada saudara, pasti ada hasilnya, pasti ada balasannya. Dia akan lihat catatannya. Wa amman wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, sekecil apapun, dia pasti akan melihat hasilnya. Oleh karenanya Allah mengaudit dengan sangat detail. Dan kalau seorang sudah terjerumus dalam hisaban asiran, maka dia akan tersiksa. Tersiksa waktu diaudit, dan ujung-ujungnya dia akan masuk neraka jahanam. Ini sangat menyedihkan. Makanya dia mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saya tidak diberikan catatan amal. Walam adri ma hisabiyah. Ya. Dia mengatakan percuma, seandainya saya tidak tahu saya bakalan dihisab. Beda dengan orang yang beriman, dia tahu dia akan dihisab, maka kemudian dia bersiap-siap. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa huwa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu dhanna an la yahur, ya, innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kirinya, maka dia pun berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Kemudian dia masukkan dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu di keluarganya waktu di dunia gembira saja kerjanya. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat-sifat orang yang tidak pernah menghisap dirinya, akhirnya dihisap dengan berat pada hari kiamat. Dia lupa ada hari kiamat. Di dunia senang-senang saja. Di dunia senang-senang saja.
Tidak pernah pikir bahwasanya dia akan dikembalikan, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya tiba-tiba dia meninggal kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hanya minta kepada Allah semoga kita Allahumma hasibna hisaban yasiran. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Kalau bisa kita bisa masuk surga tanpa hisab sama sekali. Tapi itu berat ya. Antum pede bisa masuk susah, berat. Tapi rahmat Allah luas ya. Rahmat Allah luas ya. Taib. Jadi bab yang ketiga ini adalah bab yang spesial tentang ahli tauhid, tapi ahli tauhid yang khusus, tidak semua. Ahli tauhid ada yang masuk surga tapi dihisab dulu. Tapi ini masuk surga tanpa hisab. Ini luar biasa. Nah, siapakah mereka ini? Inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam babnya ini. Dia menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan tentang masalah ini, tentang orang-orang yang memurnikan tauhid. Yang pertama dia sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dalam halaman 12, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Sungguhnya Ibrahim adalah umat. Umat artinya adalah qudwah, imam. Dikatakan umat karena banyak kebaikan-kebaikan yang tersebar pada banyak orang terkumpulkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qanitan lillah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, jauh daripada kesyirikan dan condong kepada tauhid. Walam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Selanjutnya Allah berfirman, syakiran li an'umih, dan dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dia ya untuk menjadi seorang rasul. Ya. Kemudian kata Allah, wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan dia kebaikan di dunia. Kata para ulama, para salaf, adz-dzikrul hasan. Dia senantiasa mendapat pujian dan sanjungan. Bahkan agama-agama samawi yang lain, Yahudi dan Nasrani, semuanya memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang mencela Nabi Ibrahim. Bahkan mereka ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Dan Allah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi adalah seorang muslim yang hanif. Ya. Taib. Di antara ciri Ibrahim alaihissalam, ya, jauh dari kesyirikan. Kemudian senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab ingin memberikan contoh. Nih, contoh orang yang masuk surga tanpa hisab. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nah, kalau mau ikut Nabi Ibrahim, susahnya minta ampun. Kalau mau surga tanpa hisab, ikut siapa? Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Ibrahim, Allah katakan syakiron li an'umi, senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. An'umi kalau antum mengerti bahasa Arab adalah jamak taksir, tetapi dia jam'ul qillah. Ada wazan, 4 wazan yang menunjukkan jam'ul qillah. Jam'ul qillah bukan jam'ul kasrah. Jam'ul qillah adalah lafal yang didatangkan untuk menunjukkan jumlah banyak, hanya saja jumlah banyak tersebut dari 3 sampai 10, antara 3 sampai 10. 3 sampai 10. Maka itu dikatakan jam'ul qillah, ya. Dikatakan jam'ul qillah. Jadi an umih, kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, ini dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam bersyukur atas nikmat-nikmat yang sedikit. Kalau dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang sedikit, apalagi dengan nikmat-nikmat yang banyak, yang besar, dia lebih bersyukur lagi. Ya. Oleh karena dia bersyukur secara detail, dia bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Berbeda dengan kita terkadang atau sebagian kita, saya tidak ingin mengumumkan, sebagian kita hanya bersyukur kepada Allah tatkala diberikan kenikmatan yang besar. Sering kita diberikan kenikmatan kecil, kita lupa seakan-akan itu sudah tugas Allah kasih kita kenikmatan. Sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yarda anil abdi idza akala al-aklah fayahmadahu alaiha wa idza syariba syarbah fayahmadahu alaiha. Sungguhnya Allah ridha dengan seorang hamba jika dia makan satu suap makan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum, dia muji Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini nikmat dari Allah, dia syukuri. Saya katakan kita alhamdulillah bersyukur, tapi tidak semua nikmat kita syukuri. Ibrahim bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau antum lihat tentang Ibrahim luar biasa ya. Luar biasa hebatnya ya. Ya, saya sudah sampaikan kemarin kan sifat dia Al-Halim ya. Ibrahim punya sifat inna Ibrahim la halimun ya. Ya, sudah ya.
Belum. Ini Ibrahim la halimun awwahum mudib. Ibrahim di antara sifatnya halim. Halim itu apa? Halim itu dzu khuluqin hasan, memiliki akhlak yang baik, saat sadar dadanya lapang, adamul ghadab dan tidak suka marah. Ya. Dalam bahasa Indonesia disebut penyantun, tapi kurang pas menurut saya. Ya. Halim itu artinya apa? Dia berkesempatan untuk marah tapi dia tidak marah. Dia sabar. Dia sabar ya. Oleh karenanya, waktu dia dibakar oleh kaumnya, dia tidak berdoa ya Allah hancurkan mereka. Kita mungkin diusir-usir, ya Allah hancurkan dia ya Allah. Ya. Baru dakwah diusir, ya Allah patahkan tulangnya ya Allah. Begitu dia mati, kualat sama saya. Padahal Ibrahim tidak. Ibrahim diusir bapaknya, diusir kaumnya, ya, dimusuhi, diusir, dia pergi berdakwah tempat lain. Dari negeri Babil pergi ke Syam. Di Syam diusir lagi, pergi lagi. Halim. Kapan Allah sebutkan dia halim? Ya. Tatkala malaikat datang ingin mengadab kaum Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim ketakutan. Ternyata yang dia berikan. Jadi waktu malaikat datang, ya, kata Allah, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin. Tatkala malaikat datang kepada Ibrahim dalam bentuk manusia, Nabi Ibrahim mengira ini manusia. Maka mereka mengatakan salam, keselamatan. Salam bagi engkau Ibrahim. Kata Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Keselamatan terhadap kaum yang saya tidak kenal. Ibrahim tidak kenal siapa tamu-tamunya, datang bertamu di rumahnya, tapi luar biasa akhlaknya mulia. Dia menjamu tamu. Faraga ila ahlihi faja'a bijilin samin. Dia segera pergi ke rumahnya, kemudian dia potong sapi besar untuk menjamu tamu. Sapi yang gemuk, ya, bukan ceplok telur, bukan ya. Dia pergi, kemudian sapi gemuk dalam riwayat hanith, yaitu dia panggang, kemudian dia berikan kepada tamunya. Akhlaknya luar biasa. Ini padahal orang tidak pernah dia kenal. Ini orang padahal tidak pernah kenal. Ini kita orang kenal saja kita kasih telur, apalagi yang tidak kita kenal. Kita kasih bon setelah itu. Taib. Hadirin, ya. Kemudian setelah itu waktu faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim hidangkan makanan, ternyata mereka tidak makan. Nabi Ibrahim ketakutan. Ini siapa kok tidak makan? Akhirnya malaikat menjelaskan, kami ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum apa? Kaum Nabi Lut. Kemudian malaikat juga mengabarkan bahwasanya engkau akan punya anak. Namanya Ishak, wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Dan Ishak akan punya anak lagi, namanya apa? Yaqub. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut." Setelah Ibrahim hilang rasa takutnya, dan kemudian datang kabar gembira dia bakalan punya anak, setelah puluhan tahun tidak punya anak dengan Sarah, yujadiluna fi qaumi Lut. Dia berdialog dengan kami, dengan para malaikat, mendebat malaikat tentang kaum Nabi Lut. Para ulama mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa harus diadab sekarang? Bukankah di sana ada orang soleh? Bukankah di sana ada Lut? Jadi, subhanallah, begitu halimnya siapa Nabi Ibrahim. Kalau kita hancurin saja malaikat, jangan tunda-tunda, sekarang aja hancurin. Nabi Ibrahim tidak demikian. Mau saya Anda bertauhid, Anda dakwakan tauhid, tapi Anda harus punya sifat apa? Halim, sabar. Sabar dalam apa? Berdakwah. Jadi Ibrahim luar biasa. Makanya jelas-jelas dia masuk surga tanpa hisab. Nah, Syekh Muhammad bin Wahab memberikan contoh terlalu berat. Masuk surga tanpa hisab seperti Nabi Ibrahim, siapa yang bisa? Ya. Kalau Ibrahim al-Indonesi mungkin, Ibrahim alaihissalam siapa yang bisa seperti Ibrahim? Ya, Ibrahim Pekalongan mungkin. Ibrahim Al-Fattah mungkin, Ibrahim alaihissalam siapa yang bisa? Ujian cerita Ibrahim itu luar biasa ya. Makanya disebut dengan apa? Khalil Rahman, kekasih Allah. Diuji pada perkara-perkara yang paling dia cintai. Bayangkan dia sudah puluhan tahun nikah, tidak punya anak. Kemudian anak pertama Ismail disuruh bawa pergi jauh. Ini sudah ditunggu-tunggu puluhan tahun enggak punya anak, begitu keluar anak tersebut dipisahkan. Allah suruh pisahkan. Kemudian anak tersebut tatkala sudah dewasa disuruh sembelih. Ya, namanya hati seorang ayah benar-benar terikat pada anaknya tatkala anaknya sudah dewasa, disuruh sembelih. Ini menunjukkan ujian Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Tapi azan ya. Tapi azan kemudian salat, kemudian kita lanjutkan kembali ya. Baik. Kali ini saya duduk lama ya. Kuat atau tidak? Harus selesai bab ini. Hah? Kuat? Mungkin 1 jam lagi. Tidak apa-apa ya? Tidak apa ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita ya. Tadi kita sebutkan tentang beberapa kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ada satu poin yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, tadi kita sebutkan sifatnya halim. Halim adalah seorang yang dzu khuluqin hasan, kata Syekh Sa'di.
dzul khuluqin hasan, akhlak yang mulia, wa sa'atus sadar, dadanya lapang, ya. Tidak cepat marah, tidak cepat ngamuk, dan ini perkara yang sangat penting, ya. Makanya Nabi Musa waktu berdoa, yang pertama dia minta kelapangan dada. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Karena kalau orang dadanya lapang, mau banyak ujian, mau apa, itu yang paling penting, dadanya lapang. Ya. Kemudian dia tidak cepat emosi, bahkan terhadap istrinya, bahkan terhadap istri Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, ya, puluhan tahun tidak punya anak. Dan suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam lewat di suatu negeri Mesir, kemudian sang raja tertarik untuk menikahi Sarah atau ingin menggauli Sarah, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim harus berdosa waktu ditanya, siapa Sarah? Kata dia, hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kau ditanya wahai Sarah, fa akhbirihi annaki ukhti, sampaikan kepada dia bahwasanya engkau adalah saudariku, di annaki ukhti fil Islam, karena kau saudariku di atas Islam. Wala a'lamu ya ala wajhil ardi musliman ghairi wa ghairaki. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak tahu di atas muka bumi ini seorang muslim kecuali saya dan kamu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim didatangi, ditanya siapa dia, ini saudariku. Karena Nabi Ibrahim kalau berkata ini adalah istriku, dia akan dibunuh. Supaya dia tidak dibunuh, dia mengatakan ini adalah apa? Adikku. Maka diambillah Sarah oleh sang raja, karena sang raja memang punya intel-intel yang suka mencari perempuan cantik, ya, khusus cari perempuan apa cantik. Dapat Sarah wanita Suria, cantik jelita, ya. Maka diambil oleh sang raja, kemudian sang raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba kedua tangannya terbelenggu. Tangan terbelenggu karena Nabi Ibrahim berdoa dan Sarah juga berdoa. Akhirnya sang raja paham bahwasanya ini tidak mungkin terlepas, maka dia berkata, wahai Sarah, mintalah kepada Rabbmu agar membuka belenggu kedua tanganku. Maka Sarah berdoa kepada Allah. Kemudian terlepaslah belenggu kedua tangannya. Subhanallah, Sarah wanita solehah atau bukan? Solehah. Berdoa langsung dikabulkan. Ente belum tentu. Bukan ente, saya juga, ya. Kemudian terlepas. Maka namun sang raja tidak kuasa melihat Sarah yang begitu cantik jelita. Ini bukan sembarangan. Ini wanita mana? Suria, ya. Bukan Pekalongan. Pekalongan lagi. Jangan sentimen dengan Pekalongan, ya. Baik. Dia tidak kuasa melihat Sarah, maka dia pun menerjang kedua kali, ternyata terbelenggu kedua tangannya lebih parah daripada sebelumnya. Maka dia berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tangan, saya tidak akan ganggu kamu lagi. Dia sudah berjanji. Sarah berdoa, dikabulkan, langsung saat itu terbuka kedua tangannya. Dia tidak kuasa melihat cantiknya Sarah. Ya, ibarat orang sudah lapar, sangat lapar, di depannya ada makanan enak, kenapa dibiarkan? Maka dia berusaha ketiga kali, siapa tahu ketiga kali berhasil. Maka dia ingin menerjang Sarah, terbelenggu lebih keras lagi daripada dua sebelumnya. Maka dia mengatakan, Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganmu. Saya tobat, tidak akan lagi. Akhirnya Sarah berdoa, terlepaslah belenggu kedua tangan sang raja. Kemudian sang raja berkata kepada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita, tapi kalian datangkan kepadaku syaitan, tidak bisa diapa-apain. Akhirnya raja menghormati Sarah, fa akhdamaha Hajar. Maka dia pun beri hadiah kepada Sarah seorang wanita namanya siapa? Hajar, ya. Hajar dari Mesir. Ya. Makanya Rasulullah SAW suruh waktu kalau orang mau ngasih Mesir, Rasulullah SAW suruh berbuat baik kepada penghuni Mesir karena ada kekerabatan. Karena nenek moyang Nabi SAW Hajar dari mana? Dari Mesir. Akhirnya Hajar pun tinggal bersama Ibrahim di Palestina bersama Sarah. Lama-lama Sarah kasihan sama suaminya Ibrahim. Sudah lama enggak punya anak. Maka Sarah mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, nikahilah pembantuku. Subhanallah, Sarah yang mencarikan istri kedua. Ini sunnah yang terlupakan. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Sarah. Kata ibu-ibu, lupakan aja, enggak apa-apa. Taib. Akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan Hajar. Qadarullah, Hajar punya anak. Awalnya terjadi kehidupan biasa dan Sarah tidak cemburu. Kapan mulai timbul kecemburuan Sarah? Tatkala Hajar memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Baik, itu Hajar punya anak. Ini jadi masalah. Cemburulah siapa? Sarah. Padahal dia wanita yang soleha. Tidak ada yang ragu tentang kesolehan Sarah. Bayangkan semua orang kafir, dia sendiri yang beriman kepada Ibrahim. Rela menemani suaminya yang sendiri yang dimusuhi oleh orang satu dunia.
Sarah, ya, luar biasa. Solehnya luar biasa. Tapi kalau sudah masalah cemburu, terkadang otak wanita tertutup. Ya, bukan terkadang, sering seperti itu. Maka kemudian akhirnya dia cemburu kepada Hajar, disebut dalam sebagian riwayat, dia berjanji akan motong 3 bagian dari tubuh Hajar. Akhirnya Hajar pun pergi, ya. Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Ibnu Abbas, yang pertama kali wanita menggunakan mintok adalah Hajar, Ummu Ismail. Ya, untuk apa? Liutu'affiya atharaha ala Sarah. Kenapa dia pakai mintok? Mintok itu kain yang diikatkan di pinggang, dijulurkan di belakang, menunjukkan seorang sedang giat bekerja, supaya langkah kakinya tertutupi dengan deretan kain tersebut. Ya, supaya jejak kakinya tidak diikuti oleh apa? Oleh Sarah. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat para ulama tentang masalah ini. Sebutkan sebagian ulama mengatakan Hajar waktu dibenci oleh Sarah, ya, maka Hajar menggunakan pakaian pembantu. Dia ingin menjelaskan, dia tidak menantang Sarah. Dia seakan-akan mengatakan, Sarah, saya bukan sainganmu, saya ini bekas pembantumu, untuk meredam apa? Meredam kemarahan apa? Sarah. Dan harusnya demikian, kalau istri kedua harusnya banyak ngalah sama istri pertama. Jangan baru dimarahin, ceraikan saja papa. Sekarang kamu papa saya, bukan papa dia. Ceraikan saja, ini tidak boleh seperti ini. Harusnya sabar Pak, yang namanya perempuan. Namanya perempuan, kalau ada nikah yang dua, yang tersakiti yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama yang tersakiti. Ya. Yang pertama yang tersakiti. Ini fikih poligami ya. Jadi belajar sebelum berbuat. Taib. Kita lanjutkan ya. Yang menakjubkan saya di sini, bagaimana sabarnya Ibrahim, disebutkan oleh dalam buku-buku syurahul hadis ya. Syarah hadis disebutkan bagaimana Ibrahim halim, dia bersabar, dia tidak marah-marah sama siapa? Sarah. Dan ini orang kalau poligami harus begitu. Ada sebagian orang poligami tidak punya mental poligami. Istrinya ngamuk-ngamuk, dia juga ngamuk-ngamuk sama istrinya. Kasihan istrinya nanti ngamuk tuh wajar, dia perempuan. Dia merasa tersakiti, dia merasa bagiannya ada yang diambil. Ya ente harusnya sabar. Kalau ente mau poligami harus punya mental apa? Poligami. Nah kalau istrinya marah-marah, ente juga marah-marah, ya enggak pantas jadi poligami. Kemudian istrinya dicerai, anak-anak terbengkalai, kasihan. Dan ini sering terjadi. Ya, ini sangat sering terjadi. Ya. Dan ini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW sedang di rumahnya bersama Aisyah radhiyallahu anha, di rumah Aisyah ada tamu-tamunya. Di antara tamu-tamunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri Nabi yang lain. Dan ini sepertinya melanggar peraturan ya. Karena ini di rumah ini harusnya jangan ikut campur. Datang makanan dari istri yang lain. Aisyah tahu, Aisyah cemburu. Pembantu tersebut bawa makanan, dipukul tangannya oleh Aisyah. Jatuhlah piring tersebut, pecah. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali, padahal di hadapan murid-muridnya. Ya. Biasanya orang kalau marahin istri di rumah dia sabar, tapi di depan orang dia marah. Ya. Tapi Rasulullah SAW di hadapan muridnya, gurunya digituin sama istrinya, Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah SAW turun dengan tawadhu'nya mengambil piring, mengambil makanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Gharat ummukum." Ibu kalian, jangan kalian seudon sama Aisyah. Aisyah itu ibunda kalian. Nabi mengatakan, "Gharat ummukum." Ibunda kalian apa? Cemburu. Rasulullah SAW kasih udzur kepada Aisyah. Ibnu Hajar mengambil faedah dari hadis ini, wanita terkadang kalau sudah cemburu tertutup akalnya. Saya bilang bukan terkadang, apa sering. Yang menakjubkan Nabi Muhammad SAW tidak marah-marah, Ibrahim juga apa? Halim, tidak marah. Ibrahim tidak marah. Makanya kalau Anda misalnya, bagaimana Nabi Muhammad marah sama Aisyah? Bagaimana Ibrahim marah sama Sarah? Sarah itu berbuat seperti itu karena saking cintanya kepada Ibrahim. Bagaimana Anda memarah istri Anda? Dia marah itu karena cinta kepada Anda. Anda salahkan dia. Dia marah karena cinta kepada Anda. Jadi kalau istri Anda misalnya buka HP Anda, ternyata ada SMS dari seorang perempuan, kemudian dia marah, dia banting, marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah katanya. Tergantung HP-nya, mahal atau murah ya. Kalau murah nggak usah marah, belikan lagi yang murah yang lain. Jadi subhanallah, Ibrahim halim, luar biasa, sabar ya, luar biasa ya. Ini diantara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Taib. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan contoh orang yang mau surga tanpa hisab adalah Ibrahim alaihissalam, bukan maksudnya kita harus sama seperti Ibrahim secara plek seperti itu. Tapi ada sifat spesial Ibrahim, yaitu hanifan lam yakum minal musyrikin. Itu yang harus seorang miliki.
senantiasa cenderung kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, ya, dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Oleh karenanya beliau menyebutkan ayat berikutnya. Dalil yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Ayat ini kalau kita bacakan seluruhnya dari surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60, Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb-nya sama sekali. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang mereka melakukan atau memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka merasa takut, ya, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ciri mereka di antaranya tatkala beramal soleh mereka takut, ya. Mereka takut jangan sampai tidak diterima sehingga mereka terus beramal soleh. Makanya di akhir ayat kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi di antara ciri-ciri orang yang masuk surga, Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun banyak ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb-nya. Inilah sifat yang paling utama yang harus kita miliki agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, ya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih tinggal satu dalil, tapi hadisnya sangat panjang, saya tunda lagi pada pertemuan berikutnya. Karena tadi saya cerita tentang istri, saya ingat istri saya harus pulang, ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan. Kalau tidak salah tadi saya sudah bicara sampai out, insyaallah awal Maret, ya. Awal Maret kalau salah tanggal 6 Maret, karena minggu-minggu ini sibuk, ada Syekh Abdul Razak datang dan mungkin harus kita temani, ya. Jadi insyaallah tanggal 6 Maret kita lanjutkan. Demikian saja. Selanjutnya ada beberapa hadiah yang disiapkan oleh panitia. Jazakumullah khairan, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan akan diberi hadiah tersebut. Baik. Yang pertama pertanyaannya, berapa istri Nabi Ibrahim? Oh. Terlalu banyak yang tahu, hadiahnya enggak cukup, enggak jadi. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut versi Islam yang datang dalam riwayat yang sahih, istrinya 2, Sarah dan Hajar. Tapi kalau di versi orang-orang di kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab Taurat, Injil itu ada 2, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Taurat menurut keyakinan orang Nasrani. Perjanjian Baru maksudnya Injil yang 4 tersebut, ya. Dalam Perjanjian Lama disebutkan Ibrahim istrinya berapa? Istrinya 3. Makanya aneh, orang-orang Nasrani mereka membenci syariat poligami, mereka menjadikan ini celah, kata mereka ini kezaliman dan macam-macam, padahal nabi-nabi mereka juga berpoligami. Bukankah mereka juga mengakui Nabi Ibrahim? Mereka akui juga Nabi Ibrahim berpoligami. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, apalagi istrinya Istrinya banyak, ya. Kenapa mereka harus marah dengan mereka mencari celah, ya. Padahal syariat ini adalah syariat para nabi, termasuk dalam syariat Islam. Syariat poligami adalah syariat yang indah, ya. Indah atau tidak? Indah. Namun tidak semua orang bisa mengerjakannya. Tidak semua orang bisa mengerjakannya, ya. Syaratnya ketat, ya. Kalau seorang mampu silakan kerjakan, kalau tidak mampu maka jangan coba-coba, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, coba siapa yang bisa sebutkan 3 sifat Ibrahim alaihissalam? Silakan. Jauh dari kesyirikan. Yang kedua selalu bersyukur meskipun nikmat yang kecil. Yang ketiga sabar, tidak ngomel-ngomel sama istri. Mantap. Silakan maju. Masya Allah. Ini ada buku bagus, ya. Ada bukunya Ustaz Yazid, Syarah Aqidah Ahlussunnah. Ada bukunya Ibnul Qayyim, Ad-Da' wa Dawa. Yang itu. Taib. Pertanyaan berikutnya, tadi kita sebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim Al-Halim, ya. Siapa yang bisa terangkan?
Ya, silakan. Berdiri, berdiri. Berdiri. Apa itu Al-Halim? Iya, dia mampu untuk marah tapi dia tidak segera marah ya. Iya. Taib. Contohnya Nabi Ibrahim gimana? Bagaimana Ibrahim Al-Halim? Menghadapi Sarah tadi ya. Terus yang lain? HP tidak pecah dibiarin aja. Silakan, silakan. Yang mana? Oh, Ustaz Yazid, ya masih ada. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya, tadi kita sebutkan hadis tentang Nabi Musa alaihissalam minta zikir la ilaha illallah. Sebutkan 3 faedah dari hadis tersebut. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ajarkanlah aku kalimat yang aku akan berzikir denganmu dan aku akan berdoa denganmu. Kata Allah, ucapkanlah la ilallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, semua umatmu mengucapkan ini. Maka Allah menjelaskan tentang keutamaan la ilallah. Siapa yang sebutkan 3 faedah dari hadis ini? Banyak faedah. Silakan berdiri. Yang pertama, la ilaha illallah adalah zikir yang terbaik. Yang kedua, Kenapa? Lihat aja kenapa. Silakan. Yang kedua, itu saya tidak sebutkan, itu dalam buku. Yang saya sebutkan. Iya, Allah punya sifat-sifat ya. Ya, terus yang ketiga, sifat apa di situ? Bukan. Allah di atas, Allah di atas langit. Yang berikutnya, yang ketiga, nggak tahu, nggak apa, sini. Nggak apa. Silakan. Buku yang kecil katanya. Teman-teman protes katanya. Jadi karena kurang lengkap di buku-buku yang silakan, yang besar nanti jawaban. Nggak apa kan? Nggak apa. Oke. Antum harusnya sayang sama teman, biarin ambil yang besar. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa faedah dari hadis? 2 faedah tatkala Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau kau datang denganku dosa sebesar gunung, aku akan ampuni, yang penting kau tidak berbuat syirik. 2 faedah. Ya, silakan berdiri. Tidak semua dosa besar? Iya benar, tidak semua dosa besar menjadikan orang apa? Kafir. Yang kedua? Wah, ini kecil lagi, kenapa sini? Karena nggak lengkap, jadi kita kasih yang kecil-kecil. Silakan. Kenapa? Yang mana? Oh ya, ini bonus. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa bisa menyebutkan 2 faedah yang lain dari hadis tadi yang sama? Silakan berdiri. Keutamaan la ilaha illallah dan luasnya rahmat Allah. Luasnya ampunan Allah. Bahwasanya Allah bisa mengampuni. Iya benar. Meskipun tidak bertaubat. Iya berarti ini hadiahnya. Tapi pertanyaan terakhir, ini besar. Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebutkan 2 faedah dari hadis Itban. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap wajah Allah. 2 faedah. Silakan berdiri. Yang satunya ikhlas bermanfaat, yang kedua atau ikhlas sendiri bermanfaat sendiri. Yang kedua, Allah punya wajah. Yang pertama, ikhlas kurang apa? Kalau ikhlas kenapa? Ikhlas itu kenapa di situ? Bahwasanya la ilaha illallah itu hanya bermanfaat kalau terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa? Silakan. Ya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi tanggal 6 Maret kalau tidak ada halangan ya.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.